Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Setiap kita memang harus senantiasa kabarnya itu luar biasa. Bukan karena keadaan hidup kita, melainkan karena Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara, pada kesempatan hari ini saya rindu membawakan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13. Mari kita memperhatikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita percaya ditulis oleh Raja Israel yang bernama Salomo. Salomo ini adalah raja yang dikaruniai dengan hikmat yang begitu luar biasa. Baik itu hikmat untuk mengambil keputusan, baik itu hikmat untuk memecahkan masalah, baik itu hikmat untuk memenangkan strategi peperangan, dan seterusnya. Sudah di dalam hikmatnya yang begitu luar biasa ini, Raja Salomo mengamat-ngamati kehidupan orang yang ada di sekelilingnya. Dan setelah dia selesai mengamat-ngamati, maka dia berkesimpulan bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu itu ada waktunya. Sudah dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk mati, ada waktu untuk menangis, tetapi ada juga waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, tetapi juga ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang sesuatu, tapi ada waktu juga untuk mengumpulkan sesuatu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saudara, ada waktu untuk mengasihi, tapi juga ada waktu untuk membenci. Saudara, waktu-waktu ini memang ada di dalam kehidupan manusia. Namun sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa segala hal yang kita lewati, waktu apapun yang saat ini sedang kita jalani, Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Hanya memang kita tidak bisa menyelami rancangan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhirnya. Kita harus beriman kepada Allah. Karena apapun yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita ke depan, ketika kita berjerih lelah dan kita menikmati hasilnya, itu semua adalah pemberian Allah. Sedang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menceritakan diri saya. Dulu waktu saya SMA, saya jatuh cinta dengan seorang gadis, ya. Lalu kemudian kami menjalin persahabatan, ya pertemanan seperti biasalah. Lalu semakin lama kami berteman, kami pun menjurus ke persahabatan yang lebih lanjut. Nah, di dalam pemikiran saya yang masih dangkal dan masih labil waktu saya SMA, saya itu pengen cepat-cepat menikah dengan dia. Kalau bisa deh, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya, lalu kemudian saya koma, itu beneran saya pikirin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya masih anak kecil pada waktu itu. Dan saya terbangun 10-12 tahun kemudian, lalu saya bangun dan saya langsung menikah dengan dia tanpa saya mau melalui proses yang ada. Saudara, apakah hal itu benar? Tentu saja tidak. Gimana kalau saya beneran koma lalu tidak menikah, malah meninggal? Itu menjadi masalah yang sangat besar. Tetapi hari ini saya bersaksi bahwa gadis yang dulu saya idam-idamkan sudah menjadi istri saya. Lalu kemudian saya punya seorang anak. Dan saya hidup bahagia bersama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya yang pada waktu itu masih SMA tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi hari ini ketika saya sudah mengalami semuanya, ketika saya sudah melalui proses yang disediakan Tuhan, maka saya bisa berkata bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari coba renungkan di dalam kehidupan kita. Ada nggak sih hal-hal yang kita ingat dulu kita nggak bisa melihatnya, tapi hari ini kita mengalaminya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, bersyukur sama Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih kalau saya boleh melalui hari ini, itu semua adalah pemberian Allah. Engkau telah menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Tapi bagaimana dengan masa depan?
Kalau itu terjadi di masa lalu dan kita menikmatinya hari ini, kita harus bersyukur. Tapi gimana dengan masa depan? Kita tidak bisa melihat. Sama seperti dulu kita tidak bisa melihat hari ini, demikian juga hari ini kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Untuk melihat apa yang terjadi ke depan, memang kita tidak bisa. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Dan Dia akan menyiapkan suatu rancangan yang indah yang ada di depan. Saudara, yang menjadi persoalan bukanlah jalan seperti apa yang akan kita lewati. Apakah kita akan melewati gunung yang begitu tinggi atau lembah yang begitu dalam? Bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah dengan siapa kita akan melewati proses yang akan kita jalani. Kalau kita melewati gunung yang tinggi dan lembah yang dalam bersama dengan Tuhan, maka kita sudah berjalan di dalam kebenaran dan kita aman di dalamnya. Tapi kalau kita melewati jalan yang lurus dan nampaknya tidak ada hambatan tanpa ada Tuhan di sana, maka itu menjadi masalah yang besar. Saudaraku yang terkasih, percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan akan membawa ketenangan di dalam diri kita untuk menghadapi masa depan kita. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apapun di depan yang akan kita jalani, Allah sudah mempersiapkan rancangan yang baik. Dan Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Memang saudara, hasil dari masa depan kita itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah yang dimau Allah dan rancangan Allah itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup pesan pastoral ini dengan sebuah kesaksian. Saya punya teman waktu saya di saat seorang pria, pemuda umur 28 atau 29 tahun, pemuda yang baik, pemuda yang sungguh mencintai Allah, dan dia memberikan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Sebelumnya dia bekerja sebagai profesional teacher, tetapi setelah dia bergumul lalu dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara, ketika orang ini memberikan diri untuk melayani Tuhan, tentu saya sebagai temannya berekspektasi, wah orang ini suatu hari akan jadi hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang mengayomi jemaatnya. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru setahun kira-kira dia bersekolah di saat dia didiagnosa mengalami kanker. Dan singkatnya, dia tidak bisa diselamatkan atau dia harus meninggal dunia. Saudara, saya sebagai temannya bertanya, loh Tuhan, bukankah orang ini memberikan dirinya untuk melayani jemaatmu? Sebelum dia lulus, kenapa Tuhan sudah panggil? Itu adalah argumen atau adalah pemikiran saya yang saya tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mendengar berita dari keluarganya, maka saya mengerti bahwa Allah ternyata punya rencana yang baik dalam kehidupannya. Dan sebelum dia meninggal, dia berkata kepada keluarganya dan berkata di statusnya media sosial, dia berkata seperti ini, saya lebih baik sakit kanker tapi ikut Tuhan daripada saya sehat tapi saya nggak ikut Tuhan. Saya kalau mati pun saya percaya saya berada di tangan Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Saudara, perkataan ini membekas dalam diri saya dan ternyata juga membekas di dalam kehidupan keluarganya. Saudara, singkat cerita, mamanya yang selama ini tidak pernah mau percaya kepada Tuhan jadi menerima Kristus dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena melihat iman anaknya yang sampai meninggal pun dia masih mau mengikut Tuhan. Oh, ternyata Tuhan menyediakan sebuah rancangan yang luar biasa. Mungkin teman saya ini memang tidak melayani jemaat secara luas. Mungkin teman saya ini belum sempat menjadi seorang evangelis atau seorang pendeta. Tetapi teman saya ini telah menjalani panggilan hidupnya, yaitu untuk memperkenalkan mamanya kepada Kristus. Saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ke depan kita itu tidak selalu diperhadapkan dengan kenyataan yang menyukakan hati kita. Tetapi kita harus percaya
bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya memang kita perlu beriman karena kita tidak bisa mengetahui rancangan Allah dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.